Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Ahmad ingin menyampaikan sesuatu, ingin mensosialisasikan sesuatu mengenai program sekolah terbaru terkait Madania Extended Classroom. Ya, program ini sudah dikaji berdasarkan masukan-masukan atau berdasarkan review yang telah dilakukan pada satu meet kemarin yang telah kita lalui bersama. Ya, semoga program ini bisa menjawab beberapa isu yang sedang terjadi di lapangan. Untuk itu, mari kita simak sama-sama. Apa itu programnya? Ini dia programnya. Ya, kita lihat bersama ya. Terdapat program yang bernama Me Time ya, dengan ME Time ya. Ini mengandung makna yang hampir mirip atau yang serupa diangkat dari MEC ya. Tapi apa itu? Ya, kita lihat sama-sama di sini. Apa itu Me Time? Tentu kalian semua penasaran, program apa lagi ini atau ada sesuatukah di dalamnya atau dan yang lain sebagainya, menjadi sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Tapi sebelum kita menjawab apa itu Me Time, ya, kita lihat dulu alasannya. Ada apa sih atau kenapa sih? Ya, seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan di awal bahwa program ini didasari dari hasil review dari perjalanan PJJ yang sudah kita lakukan selama satu meet kemarin. Ya, alasannya adalah ada beberapa isu. Yang pertama mengenai screen time yang terlalu lama. Ini jadi sebuah concern juga bahwa tidak lepas dalam masa PJJ ini menjadi sebuah hal yang mendasar bahwa pertemuan atau penggunaan media elektronik terutama gadget, kemudian di dalamnya ada laptop, HP, yang mau tidak mau screen time menjadi sesuatu. Ya, kita ketahui bersama bahwa hal itu perlu kita antisipasi karena dengan adanya screen time yang terlalu lama, tentu itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan kita, terutama kesehatan mata. Kemudian juga dengan situasi kondisi dengan segala keterbatasan, terutama keterbatasan jarak, tidak bertemu teman secara fisik dan lain sebagainya, harus menatap laptop atau gadget dari pagi sampai siang dan seterusnya, maka ada kemungkinan bahwa tingkat stres juga meningkat, terutama di para siswa atau di kalian semuanya, dan termasuk juga para gurunya ya. Dan kemudian juga tadi dengan adanya keterbatasan jarak, maka bentuk sosialisasi dengan teman-teman juga terbatas dan bentuk aktivitas fisik pun juga terbatas ya. Dengan adanya program yang dari pagi sampai siang, di mana ada program-program yang harusnya kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman secara fisik ya. Kemudian ada mobilitas di situ menjadi terbatas dan hanya dalam lingkup ruang rumah saja. Ya, kemudian juga dengan aktivitas yang sangat mengandalkan media teknologi gadget kita ya, maka aktivitas itu menjadi sedikit terbatas sehingga ketika kalian sedang offline, maka ada interaksi di situ, ada faktor emosi di situ, ada hal-hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik dari guru dengan murid, murid dengan guru, atau murid dengan murid. Sehingga dengan adanya program PJJ yang bukan hanya ya, maksudnya terbatas ruang geraknya, maka aktivitas itu menjadi kurang menyenangkan misalnya. Itu juga ada isu-isu tersebut seperti tersebut yang saya sampaikan ya. Dan yang terakhir, dengan terbatasnya ruang gerak, sosialisasi, maka bentuk life skill tersebut kurang terasah. Banyak sekali life skill yang mungkin tidak terwadahi, apalagi dengan hanya menatap laptop atau menatap gadget kalian, maka muncul satu fenomena baru dalam kondisi PJJ seperti saat ini. Apa itu? Munculnya kaum rebahan. Ya, dengan adanya kaum rebahan ini, maka banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi hal-hal yang perlu kita kurangi. Ya, tingkat kemalasan, baik malas untuk bergerak, kemudian malas untuk kemana-mana gitu ya.
nyamannya di kasur saja, dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut mungkin hal-hal yang perlu kita kurangi karena itu tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk kesehatan secara fisik maupun secara mental. Nah, bagaimana mengatasinya? Sekolah Madaniyah mencoba untuk membuat sebuah program yang kita sebut dengan Me Time. Pasti penasaran kan? Apa itu Me Time? Nah, Me Time adalah bagian dari program pendidikan atau paradigma atau kita sebutnya framework ya, bagian dari MEC framework atau Madaniyah Extended Classroom Framework, di mana kegiatan ini juga merupakan kegiatan pembelajaran sebenarnya. Ya, kegiatan pembelajaran mungkin yang terfikirkan, saya harus belajar apa ya? Ada tambahan hafalan lagi atau ada tambahan beban lagi dan segala macamnya. Ingat, pembelajaran itu tidak melulu dari buku. Pembelajaran itu tidak melulu terkait dengan pelajaran yang tertuliskan dalam textbook atau pelajaran-pelajaran lainnya mungkin terfikirkan oleh kalian semuanya. Pelajaran itu juga menyangkut dengan pelajaran bagaimana kita menumbuhkan karakter kita, bagaimana kita menumbuhkan sikap-sikap yang baik, bagaimana kita juga belajar bagaimana menghargai diri kita, termasuk bagaimana menghargai kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Untuk itu, Madaniyah atau sekolah Madaniyah mencoba membangun sebuah sistem, membangun atau menampilkan sebuah program baru yang kita sebut dengan Me Time atau ME Time. ME itu sendiri berasal dari Madaniyah Extended, yang merupakan bagian dari Madaniyah Extended Classroom. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah agar murid merasa rileks, tenang ya, dengan program pembelajaran PJJ dari jam 8 sampai jam 1.45 tentu bisa jadi menimbulkan kebosanan, kemudian menimbulkan stres, penambahan stres, kemudian juga mungkin menjadi sangat jenuh karena terbatas oleh ruang kamar atau ruang belajar yang kalian miliki. Dan dengan terbatasnya gerak kalian juga, maka tingkat kesehatan bisa jadi terganggu atau terkena efeknya. Dan yang terakhir, dengan adanya monotonitas atau keterbatasan yang ada, maka bisa jadi tingkat fun kalian makin berkurang. Dan bisa jadi dengan adanya PJJ ini, penyaluran fun kalian kembali lagi kepada screen time. Misalnya, kalian main game di saat waktu sholat atau di saat waktu istirahat, atau setelah PJJ kalian kembali main game lagi, atau nonton film lagi. Itu tidak salah. Ya, itu bisa menyenangkan kalian semuanya. Tapi ingat, ada efek juga yang terbawa dari situ, yaitu efek screen time yang bisa jadi mengganggu kesehatan fisik kalian maupun mental kalian. Fisik terutama apa? Mata kalian misalnya. Itu ada batasan-batasan yang harus kita kurangi juga terhadap screen time. Harapannya apa? Dengan dimeluncurkannya program Me Time ini, harapannya adalah agar program pembelajaran juga bisa berjalan dengan lebih efektif kembali. Tingkat stres yang tadinya muncul bisa kita kurangi, kemudian kejenuhan yang ada juga bisa kita recharge kembali agar lebih semangat lagi, dan kita berharap semangat itu tetap terjaga. Semangat mengikuti pembelajaran tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Artinya proses pembelajaran tetap sama, mulai dari pukul 8 sampai jam 1.45, tetapi kita berharap itu lebih berenergi lagi dalam mengerjakan atau melaksanakan program pembelajaran yang telah diprogramkan. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ya ada beberapa hal yang perlu kita batasi dalam program ME Time ini atau Me Time ini. Yang pertama tadi, isu terbesar adalah screen time. Ya, atau problem pertama adalah screen time yang harus kita kurangi. Nah, aktivitas ini nantinya dalam program Me Time atau ME Time ini kita akan membatasi bagaimana caranya para siswa atau kalian semuanya tidak menggunakan gadget atau mengurangi gadgetnya agar tidak melulu harus menatap monitor atau layar HP ataupun laptop kalian. Ya, jadi off laptop ya, screen time. Kemudian aktivitas yang kedua juga harus menyenangkan. Bagaimana caranya? Maka program Me Time ini ya akan
akan dibangun dari kebutuhan kalian masing-masing. Kalian akan menyusun program nantinya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, disesuaikan dengan batasan-batasan yang kalian hadapi. Ya, mungkin si A dengan si B punya program yang berbeda, it's okay ya, tapi tetap ada koridor-koridor yang kita jaga di sini, ada kategori-kategorinya ya. Kemudian juga ya, walaupun aktivitas ini menyenangkan, tapi kita sebagai guru juga berharap ini bisa menjadi sebuah tanggung jawab ya, sebuah program menjadi tanggung jawab kalian dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Ingat, koridornya adalah kesehatan fisik, kesehatan mental kalian itu tetap ada dalam program tersebut dan tidak melupakan aspek dari aktivitas yang menyenangkan ini. Ya, maka dari itu kita berharap sebagai guru juga bisa menjamin agar kegiatan ini tetap efektif terjaga dengan adanya controlling atau terkontrol. Ya, aktivitas ini memang dibangun dari kalian, aktivitas ini memang dilaksanakan oleh kalian, dan aktivitas ini juga akan direview oleh kalian, tapi tetap kita sebagai sebuah institusi tetap menjaga agar itu tetap sesuai dengan tujuannya dengan adanya controlling di dalamnya. Itu indikator-indikator yang disampaikan. Nah, apa sih me time itu? Ya, atau kapan ya, sebelum saya jawab apa saja kegiatan yang bisa kalian lakukan dalam program me time atau ME time ini, ya, saya jawab dulu kapannya. Ya, kapannya bisa dilaksanakan? Ya, kita ketahui bahwa dalam program PJJ ini itu ada 5 periode atau ada 5 periode ya. Untuk secondary atau untuk kelas 1 2 ada 4 periode 1 sampai 4. Nah, program ini ditempatkan di periode ketiga. Ya, nanti ada sedikit pergeseran waktu ya, kita coba dari timetable-nya, kita coba untuk mengakomodasi adanya break yang lebih panjang di tengah-tengah juga. Makanya kita mulai dari 10.20 sampai 11.05. Ya, kita harapannya ada waktu snack time buat para siswa atau kalian semuanya di situ, dengan waktu istirahat antar di periode kedua menuju ke periode ketiganya itu jauh lebih lama dibandingkan periode-periode lainnya. Nah, di sini mid time kita tempatkan pada periode ketiga di waktu PJJ kalian, yaitu sekitar 10.20 sampai 11.05. Nah, hari apa saja yang akan ada program mid time ya? Sebenarnya kita berharap ada setiap hari ada program mid time ya. Ya, program yang mungkin mulai beranjak dari me time ini, yang mungkin mulai kalian bisa memilih program tersebut adalah yang sudah dilakukan kemarin, yaitu program eskul di hari Selasa dan hari Kamis. Ya, kita tambahkan agar kalian juga bisa mengeksplor sesuai dengan minat dan keinginan kalian masing-masing atau bakat kalian masing-masing. Jadi mulai ditumbuhkan dari diri kalian di program eskul tersebut. Nah, bagaimana dengan hari lainnya? Nah, program me time ini akan dilaksanakan di hari-hari yang tidak ada kegiatan eskul. Ya, pertama di hari Senin, kedua di hari Rabu, dan juga terakhir di hari Jumat. Ada 3 kegiatan, di mana menjadi 3 kategori. Yang pertama kegiatan berkesenian. Ya, kalian bisa melakukan kegiatan kesenian di hari Senin, misalnya di jam-jam mid time ini mulai di 10.20 sampai 11.05. Aktivitasnya apa saja? Nanti kita lihat ya. Di hari Rabu ini juga menjawab tadi kurang gerak, mager, kemunculnya kaum berbahan ya, yang malas gerak, yang tentu secara fisik itu akan berefek tidak baik buat kita semuanya kalau kita mulai gerak. Nah, untuk itu selain pelajaran PI yang sudah terprogramkan, kita juga mencoba untuk memasukkan kegiatan olahraga atau adanya aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya, atau ada target-target yang ingin kalian sesuaikan untuk kebutuhan kalian masing-masing ya. Dan yang Jumat untuk menjawab tadi untuk peningkatan life skill kalian ya, kita berharap walaupun dengan adanya program PJJ seperti ini, kegiatan life skill kalian tetap terjaga karena itu akan menjadi beban kalian di masa depan kalian nantinya. Agar kalian bisa lebih survive lagi, bisa melakukan hal-hal yang mungkin membangun karakter kalian menjadi pribadi yang lebih unggul, yang bisa memahami lingkungan di sekitar kalian, dan juga bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang dasar, kebutuhan dasar yang bisa atau yang harus kalian lakukan.
Nah, khusus untuk kelas 12 karena akan ada fokus untuk menuju universitas juga, maka kita berharap juga kelas 12 sudah cukup dewasa untuk melakukan hal-hal seperti kegiatan life skill, maka kegiatan life skill tersebut tidak dimasukkan dalam program di timetable, tapi bisa dilakukan secara mandiri di luar jam pelajaran. Nah, kegiatannya apa saja? Bentuk kegiatannya tadi ada 3 bentuk kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan olahraga atau kegiatan fisik. Nah, kegiatan ini ya contohnya bisa banyak sekali, tadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalian bisa membuat rencana ya untuk target yang kalian butuhkan. Misalnya, wah, selama PJJ ini ternyata saya bertambah berat badan saya. Bagaimana ya saya bisa mengembalikan berat badan saya menuju ke berat badan yang lebih ideal yang saya inginkan? Maka ada program-program yang bisa kalian lakukan, misalnya menurunkan berat badan. Aktivitas fisiknya apa? Misalnya satu, berjalan mengelilingi rumah atau komplek sekitaran rumah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, atau melakukan misalnya body workout di rumah, ya, mengangkat beban dan lain sebagainya. Jadi program-program itu bisa dilakukan. Contohnya apa saja? Misalnya, ya ini misal ya, ini contoh yang bisa kalian lakukan ya. Tidak terbatas pada contoh-contoh yang disebutkan di sini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya untuk kegiatan olahraga yang bisa kalian setting, misalnya kalian bisa melakukan senam, jogging. Ya ingat, paparan sinar matahari juga sangat dibutuhkan oleh kita, terutama untuk peningkatan vitamin D kalian ya. Kemudian juga berjalan kaki atau jogging tadi, olahraga permainan, tapi ingat tetap jaga jarak ya. Kalian bisa melakukan olahraga permainan ini dengan orang-orang di rumah kalian, misalnya dengan kakak, adik, orang tua kalau memang ada di rumah, atau dengan mbak dan lain sebagainya. Atau bisa lakukan secara sendiri, misalnya yang suka hobi bola, misalnya bisa melakukan juggling bola untuk peningkatan skill kalian, misalnya dengan target kalian. Atau bersepeda keliling komplek tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Yang hobi skateboard nih, beberapa tahun lalu saya melihat kelas 11 terutama yang sudah bawa-bawa skateboard sekolah, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Silakan dilakukan. Sepatu roda atau bagi yang memiliki fasilitas kolam renang di rumahnya bisa berenang. Olahraga kardio seperti treadmill dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Skipping, push up, sit up, atau even olahraga untuk menjaga mentalitas kalian seperti meditasi atau yoga sekalipun. Ya, kalau kalian punya ide di luar ini, dipersilakan selama itu merupakan aktivitas fisik, mengolah fisik kalian dan menjaga kesehatan kalian. Nanti kalian bisa berkonsultasi dengan guru olahraga kalian masing-masing untuk program apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk kalian dengan target yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian untuk berkesenian. Nah, berkesenian bagaimana? Selain fisik, ya kita juga harus mengolah bukan hanya raga tapi juga rasa. Ya, olah rasa di sini bisa terpenuhi dengan kegiatan berkesenian. Mungkin kesenian itu tidak terbatas pada hal-hal yang mungkin dibandingkan kita. Saya nggak bisa nyanyi, ya nggak usah nyanyi. Tapi saya bisa melakukan hal lain, misalnya saya bisa melukis dan lain sebagainya. Yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, untuk mengekspresikan seni kalian masing-masing. Boleh nggak menari? Silakan menari. Ya, boleh tidak menari, apa bedanya dengan olahraga? Itu bisa sama, bisa dimasukkan ke olahraga atau bisa juga dimasukkan dalam program kesenian kalian. Ya, contohnya bermain alat musik, menyanyi, pantomim, melukis, art and craft, mematung, mewarnai, mengukir, akapela, menari, atau ada yang suka beatbox mungkin di angkatan kalian. Menulis puisi, itu bagian dari mengolah rasa kalian juga. Kemudian musikalisasi puisi, menulis cerpen dan lain-lain. Atau ada yang di luar ini, misalnya kalian hobi fotografi, itu juga bagian dari seni sebenarnya. Bagaimana menikmati tampilan-tampilan atau ibaratnya seni melukis di atas cahaya, itu nama fotografi. Dan itu juga bisa kalian lakukan untuk memfasilitasi kebutuhan olah rasa kalian. Bagaimana dengan memasak? Memasak bisa saja, misalnya decorating food, itu juga bisa saja bagian dari kesenian yang bisa kalian lakukan misalnya. Ya, atau bisa juga masuk ke life skill nantinya. Nah, masuk ke life skill, apa saja di dalamnya? Intinya adalah bagaimana mengembangkan life skill kalian, kecakapan, keahlian dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, banyak hal, misalnya life skill dasar, misalnya
Kan di rumah sudah ada mbak, misalnya itu jawabannya. Kenapa harus saya melakukan? Ingat, tidak selamanya di rumah akan ada mbak. Mumpung ada mbak, kalian bisa belajar dengan mbak kalian, misalnya salah satunya. Misalnya, satu waktu mulai dari kalian mencuci pakaian kalian sendiri, atau membantu orang tua di rumah dengan membersihkan perabot rumah, atau bahkan akan jadi sebuah kesenangan tersendiri atau kebahagiaan tersendiri dari orang tua. Misalnya dari sang ayah, wow, mobil ayah dicuci ya oleh kalian semuanya. Itu menjadi sesuatu ya. Kemudian mengepel, memasak, ya tadi kukri, kalian juga bisa melakukan kukri di dalamnya ya. Kemudian membersihkan kamar sendiri, bahkan untuk ya mengurangi screen time kalian, sekali-sekali cobalah keluar rumah, misalnya ke pekarangan kalian, lihatlah tanaman-tanaman di sekitar kalian. Dengan melihat warna hijau tanaman, saya yakin efek relaksasi akan muncul di situ. Yang menyenangkan batin kalian juga akan muncul di situ. Apalagi mereka juga makhluk hidup, ketika kalian mencoba merawat mereka, akan ada interaksi sama makhluk hidup di situ. Dan akan ada resonansi yang ditimbulkan atau yang ditumbuhkan ketika kalian mulai memberikan makanan pada hewan ternak kalian atau hewan peliharaan kalian, atau menyiram tanaman. Itu akan ada kebahagiaan tersendiri yang akan kalian rasakan. Atau ada life skill lain seperti mungkin yang sekarang udah mulai jarang ya, karena kalian sudah mulai menerima jadinya, baju kalian sudah jadi dan seterusnya. Tapi ada waktu mungkin kancing kalian copot dan lain sebagainya, kalian harus bisa untuk menyelesaikan itu dengan program menjahit misalnya, atau menyetrika pakaian. Di sini siapa yang belum bisa menyetrika pakaian sendiri? Nah, saatnya kalian mulai belajar pada saat itu. Pada saat me time ini untuk kegiatan life skill. Kemudian ada menyulam, atau mungkin saya mau bantu belanjaan ibu nih, saya buat pembukaan sederhananya. Atau mungkin ada program silaturahim. Ya, program komunikasi life skill ini juga harus kita bangun ya. Tidak hanya sesama teman, tidak selamanya dengan tulisan chatting kalian, bahasa tulisan bisa jadi berbeda dengan bahasa lisan. Ya, kalian bisa mencoba dengan program silaturahim, misalnya menyapa guru kalian, ya di guru yang mungkin sudah lama kalian tidak temui gitu ya. Bisa guru SD atau di sekolah sebelumnya, atau guru TK kalian mungkin. Halo ibu, ini ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Atau mungkin dari segi religiusnya ya kita bisa tingkatkan ya, mulai yang muslim misalnya menyelesaikan mengaji, mungkin ada beberapa di antara kalian juga ada target hafalan kitab suci atau pembiasaan ibadah. Bagi yang muslim misalnya mau sholat duha ya silahkan, itu bisa dilakukan. Atau penganut-penganut yang lainnya ya sesuaikan dengan ibadahnya masing-masing. Ini bentuk-bentuk life skill yang bisa kalian programkan. Ingat, ini berawal dari kalian. Ya, berawal dari kalian, jadi programnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing dengan batasan-batasan yang tadi ya. Screen time yang dikurangi untuk meningkatkan kualitas atau kesehatan fisik dan mental kalian juga di situ ya, dan untuk menyenangkan kalian juga. Tetap batasan, ada target yang harus dipenuhi, ada pembelajaran di situ. Kemudian bagaimana bentuk monitoringnya? Ya, bagaimana bentuk monitoringnya? Ya, walaupun ini tadi ya, kita berharap muncul kemandirian kalian di sini. Kalian bisa menentukan sendiri target-target yang kalian tentukan di situ. Dan kita berharap dengan penentuan target-target yang kalian tentukan, kita berharap kalian juga bisa membuat yang dalam program LP kita sebut decision maker di situ. Kalian bisa bertanggung jawab terhadap keputusan kalian masing-masing dengan membuat program kalian masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Semoga dengan program me time ini sedikit banyak akan memenuhi program apa yang ada dalam MLP kalian. Ya, tadi ada program misalnya pembiasaan ibadah, ya faith in action-nya akan muncul di situ. Kemudian self awareness, ya independensi kalian akan muncul di situ. Kemudian ada tanggung jawab kalian masuk di situ, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Yang pertama, murid melaporkan atau membuat aktivitas me time kalian, ME time kalian, ya, dalam sebuah buku jurnal harian atau form monitoring. Nanti akan ada form monitoring sederhana untuk kalian untuk diisi. Sifatnya sebagai pencatatan kalian dan agar tetap terukur program kalian, walaupun itu tetap kalian lakukan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya kalian masing-masing. Nah, kapan? Ya, aktivitasnya akan dilakukan dan dilaporkan setiap kali dalam 1 bulan atau minggu keempat. Untuk awalan mungkin
kalian akan perencanaan yang dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kemudian nanti dari perencanaan kalian tersebut, setiap kali ada kegiatannya, kalian melakukan refleksi di dalamnya, apakah target yang kalian tetapkan itu sudah terpenuhi atau belum, atau ada manfaat apa yang kalian dapatkan dari program tersebut, ya. Kalian bisa masukkan dalam program tersebut dan dilaporkan di akhir bulan, cukup di akhir bulan. Kemudian apa saja ya teknisnya? Untuk kegiatan olahraga, aktivitas fisik dilaporkan pada guru olahraga, untuk berkesenian dilaporkan pada guru ACE, kemudian untuk life skill sendiri diserahkan kepada homeroom teacher kalian masing-masing atau base teacher masing-masing. Tentunya life skill ini juga berkoordinasi atau meminta pendapat para orang tua kalian ya agar disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian, nah untuk semester 1 ini atau di tahun ajaran 2020-2021 ini, maka monitoring akan dilaksanakan pada akhir semester di week ke-19. Sekarang kita ada di week 13, minggu depan week ke-14, dan kalian akan melakukannya ini sampai di week ke-19 dan dilaporkan. Teknisnya bagaimana? Untuk nomor 1 dan nomor 2, aktivitas fisik dan juga berkesenian, kalian akan mengupload form monitoring kalian di bagian assignment di e-learning kalian di pelajaran PI dan juga pelajaran ACE kalian masing-masing nanti akan disediakan. Sementara untuk life skill kalian cukup mengirimkan email kepada base teacher kalian masing-masing atau bisa juga melalui WA. Nah, tahapan implementasinya bagaimana? Ya, minggu ini kita akan melakukan sosialisasi yaitu di hari ini. Kemudian ya minggu depan atau minggu ke-14 pada jam me time atau ME time tadi di hari Senin, Rabu dan Jumat kalian akan menyusun perencanaan sesuai dengan jadwal me time kalian masing-masing. Misalnya kalau di hari Senin berkesenian, maka kalian akan membuat program kalian masing-masing di jam tersebut, di 45 menit tersebut kalian membuat program, masukkan di dalam form yang akan kita sediakan nantinya, ya disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, berkesenian maka bagaimana kalian mengolah rasa kalian, ya di situ kalian masukkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan minggu ke-15 it's time for me time. Ya, kalian sudah mulai melakukan aktivitas me time tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ingat, ya, me time ini berasal dari kalian, untuk kalian dan untuk kesehatan kalian dan dijalankan oleh kalian juga. Jadi, kami berharap tanggung jawab kalian terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap program yang kita programkan ini bisa dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kemandirian, dan juga kalian bisa menentukan munculnya decision maker dalam hati kalian masing-masing atau dalam diri kalian masing-masing. Oke, itu saja dari Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Semoga dengan adanya program ini, dengan program ME Time ini, hal-hal yang menjadi kendala selama PJJ kemarin bisa kita atasi bersama, dan juga kalian bisa jauh menjalankan PJJ ini dengan lebih efektif, dan kalian bisa lebih menjalankan pembelajaran ini dengan jauh lebih bermakna dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak. Itu saja dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap senyum.